Bagaimana hukumnya jika seseorang menggunakan jimat untuk menolak bala atau menjadi kebaikan karena jimat tersebut ada ayat kursinya atau ayat lainnya, dan dia meyakini bahwa tidak ada sedikit pun kesyirikan di dalamnya? Adapun jimat dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, makin ada khilaf di kalangan para salaf. Ya. Nanti akan kita jelaskan mungkin pembahasannya kalau tidak salah dari Abdurrahman An-Nakhai, beliau mengatakan kana Ibnu Mas'ud atau kanu yakrahuna at-tamaim kullaha, bahwasanya para salaf dahulu tidak suka dengan seluruh jenis jimat ya. Makanya ketika, dan itu yang lebih kuat bahwasanya hukum memakai jimat meskipun ada ayat Al-Qur'annya maka tidak dicontohkan, tidak boleh dilakukan. Karena Nabi ketika melarang jimat, Nabi tidak mengecualikan, maka kita tidak mengatakan itu syirik ya, tapi kita bilang dihindari karena Al-Quran tidak pernah dijadikan untuk menolak bala dengan cara demikian yang dibawa kemudian ditulisin kecil-kecil. Al-Quran itu bermanfaat ketika kita baca ya. Al-Quran itu dibaca, makanya zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW dibaca. Zikir pagi petang dibaca, ayat kursi sebelum tidur dibaca, habis sholat dibaca. Ya, bukan kemudian kita lipat kecil, kita taruhkan di bawah ketek kita misalnya. Enggak ya. Jadi Al-Quran itu manfaatnya dengan dibaca. Yang kita bikin tulisan Al-Quran tempel di kamar, kenapa? Biar setan tidak masuk. Karena lihat ada tulisan atau di depan kamar. Ya, biar setan tidak masuk. Kalau setannya nyelonong ke bawah, dia tidak perlu lihat ayat kursi. Ya. Jadi mau saya hindari seluruhnya. Dan mudaratnya banyak kalau kita menggunakan jimat pakai ayat Al-Quran. Contoh, taruhlah saya, Ustaz, saya pakai jimat, pakai Al-Quran. Orang lihat, oh Ustaz pakai jimat. Orang, oh berarti jimat boleh. Ya. Sulit saya menjelaskan ini jimat dari Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada yang jadi panutan make bisa menjadi mudarat karena orang akan melihat zahirnya boleh jimat. Yang kedua, pakai jimat dari Al-Quran, sering akhirnya Al-Quran tersebut menjadi mumtahan, jadi terhina. Artinya dalam posisi yang tidak baik. Contohnya dia pakai dalam WC. Atau lagi terkadang orang lagi bermaksiat, dia pakai Al-Quran. Mungkin lagi nonton yang tidak dia pakai apa? Al-Quran ya. Dulu ada saya kawan ada orang dia tatonya Bismillahirrahmanirrahim, tato. Tapi sering enggak apa namanya bir ya, repot. Jadi orang lihatnya enggak enak gimana itu. Boleh orang pakai, belum lagi kalau anak-anak yang pakai kadang-kadang ilernya lah, kotoran lah apalah ya. Seperti itu. Dan tadi fungsi Al-Quran tidak demikian. Akhirnya saya pernah dikasih Al-Quran kecil begini, bayangkan kecil begini, 30 juz. Saya bilang buat apa? Ini Al-Quran saya bingung juga mau taruh mana, mau saya buang mau apa? Kecil gini nggak bisa dibaca. Tidak ada fungsinya kecuali untuk pakai jimat. Kecil begini coba bayangkan. Al-Quran kecilnya 30 juz. Terus mau diapain ya? Mau baca nggak bisa, bikin mata sakit. Mau simpan di mana? Ya, kalau jadikan jimat ya repot ya. Seperti ini kan Al-Quran itu dibaca, bukan disimpan, bukan digantungkan, enggak, dibaca fungsinya. Oleh karenanya, meskipun ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, tapi saya katakan yang tepat, lebih tepat adalah bahwasanya jimat itu hukumnya haram, baik dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran maupun dengan Al-Quran. Ada kawan saya, dia cerita sama saya, dia kepala polisi ya, di Saudi. Dia pergi ke Afrika, dia berdakwah. Kemudian lihat orang pakai jimat. Maka dia marah. Dia termasuk pendapat bahwasanya jimat haram seluruhnya. Al-Quran dia haram. Maka dia tantang waktu dia bilang, siapa yang benar pakai jimat? Al-Quran benar-benar murni Al-Quran tidak terlarang sama sekali. Saya kasih hadiah. Dia bilang dia lupa dia kasih hadiah apa berapa uang sekian-sekian. Akhirnya mereka datangkan jimat mereka semua. Ternyata jimatnya macam-macam. Ada Al-Qurannya, ada tulisan campur-campurnya. Ada Al-Quran, kemudian ada tulis terbalik, ada Al-Quran tulis pakai darah haid, ada Al-Quran, ada kotak-kotaknya, ada angka-angkanya. Jadi campur-campur ya Al-Quran enggak. Kadang-kadang Al-Quran ditulis pada kulit binatang terserah kemudian binatang singa atau macam yang itu kan bisa jadi najis ya, banyak hal ya. Sehingga yang murni Al-Quran, tulisan Al-Quran, kemudian diletakkan di kain putih yang bersih itu hampir tidak ada. Semua yang dia dapati seperti itu di Afrika dia cerita. Semua yang taruhlah dia tahu pendapat bahwasanya ada Al-Quran tuh boleh kalau gini. Tapi dia bilang saya buktikan ternyata semuanya kacau tulisannya. Ada angka-angkanya, kadang huruf dilepas-lepas, dipisah-pisahkan, ayat loncat-loncat, ada rajah-rajahnya dan itu semua kesyirikan. Kalau jimat yang seperti ini semuanya sepakat syirik. Jimat yang ada khilaf tadi kalau tulis ayat Al-Quran di kertas putih, pakai kain putih tutup ya itu mungkin, tapi yang benar hukumnya haram secara mutlak karena Al-Quran kita ngambil manfaatnya bukan dengan digantungkan
Apalagi Nabi mengatakan, Allah berfirman, qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sang Rasul berkata, ya Rabbku, sungguhnya kaumku meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran diantaranya tadi, cuma taruh di dinding, taruh di itu meninggalkan Al-Quran. Al-Quran gimana tidak meninggalkannya? Dibaca, bukan ditempelkan. Apalagi jimatnya Al-Quran, ternyata dia lagi lihat macam-macam, atau dia lagi minum khamar, atau macam-macam. Wallahu a'lam bishawab, ya. Hendaknya ditinggalkan semua jenis jimat.